Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama kembali dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry ini kita sedang membahas topik gangguan kepribadian narsistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya, karena di setiap serinya akan ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Di seri sebelumnya, yaitu di seri NPD yang ke-7, kita telah membahas tentang domba akhir zaman, di mana kita belajar tentang schedule kerajaan Allah, visi misi serta potensi yang diberikan kepada kita untuk kita dapat hidup bijak dan berkemenangan di akhir zaman. Dan ternyata bahwa sekalipun kita hanya digambarkan sebagai domba saat kita diutus ke tengah serigala, kekuatan dan karunia yang Tuhan berikan memampukan kita untuk mempunyai kekuatan jauh lebih besar dibanding dengan kekuatan yang ada pada serigala. Seperti yang kita ketahui, kita yang domba-dombanya Allah telah diberikan kecerdasan di atas rata-rata di akhir zaman ini, dan yang diperlukan dari kita untuk meresponi semua ini adalah kita mau belajar, karena dengan belajar kita akan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman, di mana semakin banyak orang-orang dengan kriteria manusia akhir zaman atau NPD. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai di seri yang ke-8 ini dengan judul Domba Berbulu Serigala. Mungkin di telinga agak aneh kedengarannya, karena biasanya yang sering kita sebutkan adalah serigala berbulu domba, yaitu menggambarkan tentang keberadaan manusia yang mempunyai hati nurani jahat, tetapi mereka berusaha menutupinya dengan berpenampilan atau berkarakter seperti orang baik-baik, sehingga mereka dapat memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Itu gambaran dari serigala berbulu domba. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan domba berbulu serigala? Mengapa bisa terjadi demikian dan apa makna dari semuanya ini? Untuk itu kita akan memulai untuk membahasnya. Seperti yang saya sampaikan di seri sebelumnya, saya melihat ada sedikit kejanggalan di pemikiran saya waktu saya membaca firman di Matius 10 ayat 6, di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ada visi dan misi untuk murid-murid Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai domba untuk mencari domba yang hilang, yang merupakan milik kepunyaan atau milik pusaka Tuhan. Dan waktu kita membaca di Matius 10 ayat 16 dikatakan bahwa ternyata domba yang hilang itu ada di tengah-tengah serigala. Menurut pemikiran saya rasanya mustahil kalau kita yang adalah domba-domba Allah diutus ke tengah serigala untuk mencari domba-domba yang hilang. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Ini disebabkan karena mengingat domba adalah makanan yang lezat untuk para serigala. Jadi sepertinya apabila ada domba-domba yang hilang di tengah-tengah serigala, maka rasanya akan sulit ditemukan lagi, karena domba-domba yang hilang ini sudah pasti dimakan oleh para serigala. Jadi rasanya kalau kita diutus untuk mencari domba ke tengah serigala, sepertinya kita hanya akan menemukan tulang-tulangnya saja. Dan sepertinya ini adalah pekerjaan yang sia-sia dan membahayakan, karena mengingat kita yang diutusnya juga digambarkan sebagai seekor domba. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Maka kalau kita disuruh untuk mencari domba-domba yang hilang di tengah serigala, berarti domba-domba itu masih ada di tengah serigala dan dalam keadaan hidup. Tapi bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Maka menurut pemikiran saya, ini hanya mungkin terjadi apabila dombanya tidak tampak sebagai seekor domba, tetapi mungkin domba ini sudah berubah penampilannya menjadi serigala. Karena kalau dia berpenampilan domba,
pasti dia akan dimakan. Jadi saya mengambil kesimpulan ini bahwa sepertinya domba yang dicari itu sudah bukan berbentuk domba lagi, tetapi sudah seperti serigala. Oke, untuk itu kita akan cari tahu bersama-sama ya. Kita kembali ke Matius 10 ayat 16 di mana firman Tuhan mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah serigala." Kata asli serigala dalam bahasa Yunani adalah lukos. Alkitab menggambarkan serigala atau lukos itu sebagai metafora dari orang yang punya hati nurani yang jahat. Mereka ini buas, ganas, gemar memangsa dan menyerang, menggambarkan sifat-sifat yang agresif dan destruktif. Jadi kita bisa melihat di sini gambaran dari serigala itu berupa sifat yang destruktif. Serigala atau lukos ini juga dikenal sebagai hewan yang liar. Dia tidak bisa diternak karena dia senang untuk hidup bebas, mengikuti nalurinya sendiri. Ini menggambarkan metafora dari manusia yang hidupnya mengikuti hawa nafsu atau kedagingan dan tidak mampu untuk mengekang dirinya sendiri. Dan selanjutnya Alkitab juga menerangkan bahwa serigala ini senang bergaul atau hidup bersama dengan anjing hutan. Seperti yang kita bisa dapatkan di Yesaya 13 ayat 22, di mana dikatakan anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Jadi terlihat bahwa anjing hutan dan serigala ini digambarkan hidup berdampingan. Dan kalau kita mau melihat, anjing hutan adalah gambaran dari sesuatu yang najis. Jadi seekor serigala atau gambaran manusia akhir zaman atau kita kenal sekarang dengan NPD adalah orang-orang yang senang bergaul dengan hal-hal yang berbau kenajisan. Memang kalau kita lihat orang-orang NPD ini banyak berhubungan dengan yang namanya kenajisan. Seperti misalnya dosa perzinahan, percabulan, pornografi, selingkuh, dan penyalahgunaan narkoba, korupsi, penipuan, judi, dan hal-hal kriminal lainnya. Dan dari apa yang saya gambarkan ini kita dapat melihat bagaimana gambaran dari serigala atau lukos ini. Kita dapat memahaminya bahwa ini adalah gambaran manusia yang secara agresif merusak orang lain. Kita memang belum membahas tentang tipe atau macam-macam jenis dari NPD. Secara garis besarnya mungkin saya akan membahasnya sedikit. Jadi NPD itu ada tipe overt, tipe covert, dan tipe malignan narsistik atau narsistik yang ganas. Tipe overt dan covert ini tidak saya bahas di seri ini, tetapi saya akan lebih membahas tentang malignan narsisism atau narsistik yang ganas. Ingat dengan skema yang kita bahas tentang time schedule Allah, di mana dikatakan semakin lama buahnya akan semakin matang, baik itu DNA gandum dan juga DNA lalang, di mana serigala yang merupakan gambaran dari DNA lalang ini juga akan semakin berbuah matang. Bicara tentang kematangan dari buah DNA lalang itu menggambarkan karakter yang semakin jahat, semakin sadis, semakin agresif untuk menyerang manusia lain. Dan tadi seperti kita lihat ada tipe dari NPD yang disebut dengan malignan narsisism atau narsistik dengan tipe yang kita sebut ganas, yang gejalanya biasanya gabungan dari gangguan kepribadian narsistik dan juga gangguan kepribadian antisosial. Jadi gejala secara umumnya seperti NPD yang sudah kita bahas di DSM-5, tetapi dalam porsi yang lebih, di mana disertai dengan gejala-gejala sadistik, paranoid yang parah, kekejaman, keji, agresif atau suka menyerang, juga destruktif, menghancurkan, serta mereka ini adalah orang-orang yang sangat pintar untuk memanipulatif orang lain.
kalau dilihat apa sih penyebab dari tipe narsisme yang ganas ini? Seperti kita ketahui banyak faktor yang menimbulkan timbulnya gangguan kepribadian ini. Seperti yang kita sudah belajar bahwa gangguan kepribadian ini timbul gabungan dari faktor genetik, kemudian juga lingkungan dan keluarga yang disfungsional atau tidak berfungsi dengan baik, dan juga karakter atau temperamen dari seseorang. Dan beberapa penelitian menyebutkan orang dengan gangguan kepribadian narsistik yang ganas ini juga punya kelainan pada struktur otaknya. Jadi ada beberapa bagian otak yang berbeda pada orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Salah satunya yang pernah kita bahas yaitu tentang insula, yaitu bagian dari otak kita di mana di situ kita bisa berempati, dan biasanya orang NPD ini mempunyai insula yang kurang baik sehingga mereka tidak bisa untuk memiliki yang namanya empati. Untuk itu bisa diikuti tentang insula ini ada di teaching series yang keempat. Selain itu, selain hal-hal yang tadi, juga ada faktor-faktor non-genetik yang sering dianggap bertanggung jawab atas kepribadian narsistik yang ganas. Biasanya kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di masa kecil mereka. Mereka biasanya mengalami pengalaman traumatis, pelecehan, atau pengabaian. Jadi biasanya anak-anak yang mengalami ini di masa pertumbuhan mereka, dan kalau mereka adalah seorang NPD, kemudian mereka juga memiliki pengalaman traumatis, maka inilah yang membuat NPD itu akan masuk kepada tipe yang ganas atau malignan. Juga dikritik habis-habisan. Selama bertahun-tahun mereka mengalami bullying yang terus-menerus, mengingat mereka ini masih ada dalam fase anak-anak, jadi belum mampu untuk memproses segala apa yang terjadi, sehingga mereka tidak dapat mengatasinya, dan ini dapat menjadi bahan untuk mereka nantinya bisa menjadi NPD yang tipe malignan. Atau juga pola asuh dari orang tua yang kurang paham tentang edukasi sehingga sering memberikan pujian dan perhatian yang sangat berlebihan di masa kanak-kanak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diikuti terus keinginannya. Itu juga bisa menjadi kecenderungan untuk mereka mengalami narsistik tipe yang ganas ini atau malignan. Dan juga kalau mereka ini mempunyai orang tua NPD atau yang mengasuh mereka ini seorang yang NPD, makanya mereka mengalami intimidasi terus-menerus sehingga menimbulkan perasaan takut dan dipermalukan. Ini juga membuat kecenderungan untuk terjadinya narsistik malignan. Saya pernah punya satu pengalaman di mana waktu itu saya melakukan pelayanan di penjara, dan di situ saya bertemu dengan satu anak muda yang menceritakan bahwa waktu kecilnya dia sering mengalami perlakuan-perlakuan yang sadis dari papanya. Apabila dia melakukan kesalahan, waktu itu dia katakan sekitar umur 7 tahun, Bu, misalnya saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh papanya, maka dia akan dimasukkan ke karung, kemudian digantung di pohon, dan oleh papanya dari bawah itu diberikan api. Dan karena perlakuan inilah maka dia menjadi NPD yang tipe ganas. Karena apa saya bilang dia termasuk ini? Karena dia masuk ke penjara itu karena dia membunuh temannya dengan pisau. Jadi pengalaman yang pernah dialami itu membuat dia yang mungkin sudah mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan kepribadian narsistik, dengan hal-hal yang dicetuskan ini membuat dia menjadi lebih lagi ganas, lebih lagi agresif, lebih lagi destruktif, dan juga bahkan sadis. Kehidupan keluarga yang disfungsional sudah pasti juga, misalnya orang tua yang kawin cerai atau hidup dalam keluarga yang poligami ataupun poliandri sehingga keluarga itu sering terjadi konflik. Itu juga dapat menyebabkan menjadi pencetus
NPD yang mereka alami menjadi tipe yang ganas. Dan sekarang kita kembali ke firman Tuhan di Matius 10 ayat 16, dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kava Ministry akan mencoba menerangkan tentang Matius 10 ayat 16 ini dengan mengajak kita melihat suatu contoh kehidupan yang terjadi di Alkitab, sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas lagi. Dan kalau kita perhatikan di ayat tadi, ada 3 figur sebenarnya yang diperankan di ayat Matius 10 ayat 16. Yang pertama adalah domba yang diutus, dan yang kedua adalah domba yang dicari atau yang hilang, dan ketiga adalah figur dari serigala. Dan kita mau membahas ini dari kitab 1 Raja-Raja yang ada di Perjanjian Lama, yang ada di Alkitab, dan kita akan membahasnya dari kitab 1 Raja-Raja 16 sampai 22, di mana di sana berbicara tentang Nabi Elia, Raja Ahab, dan juga Isabel. Nah, kalau tadi kita katakan bahwa ada 3 figur, maka kalau kita mau masukkan, maka Nabi Elia adalah gambaran dari domba yang diutus ke tengah serigala untuk mencari domba-domba yang hilang. Siapa yang domba yang hilang? Yaitu Raja Ahab dan bangsa Israel. Serta serigalanya adalah Isabel, istri dari Raja Ahab. Dan kita akan melihat tentang domba yang hilang yang ada di tengah serigala, supaya kita bisa menjawab kebimbangan tadi di awal bahwa bagaimana domba ini masih hidup di tengah serigala. Apakah domba yang hilang atau Raja Ahab dan bangsa Israel ini sudah hidup bersama-sama dengan serigala? Kita mau melihatnya sama-sama ya, kita ikuti ceritanya. Dan sebelum kita membahas tentang Raja Ahab, saya mau sedikit membahas tentang garis keturunan Raja Ahab ini. Karena kita ketahui kalau nanti kita baca, Raja Ahab ini adalah menggambarkan pribadi yang sangat jahat, juga gambaran dari seorang NPD. Untuk itu kita akan tarik garis ke belakangnya. Kita akan melihat bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang merupakan garis keturunan dari kerajaan Israel Utara. Jadi waktu itu pada pemerintahan Salomo terjadi perpecahan, yaitu kerajaan yang satu dipegang oleh anaknya Rehabem, dan kemudian yang kedua adalah Yerobeam. Dan kalau kita mau melihat, Ahab ini adalah berasal dari garis keturunan dari Yerobeam. Nah, kalau kita mau melihat ya, dari Yerobeam sudah dikatakan bahwa Yerobeam itu sangat jahat. Dan seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa semakin kita masuk kepada akhir zaman, maka buah yang dihasilkan itu juga akan semakin matang. Jadi kalau kita mau melihat, Raja Ahab ini punya faktor genetik juga dari keturunannya. Itu merupakan raja-raja yang kalau kita lihat di situ semuanya berbicara tentang jahat, sangat jahat. Jadi apa yang membuat semuanya ini terjadi? Padahal kalau kita mau melihat, Raja Yerobeam ini juga merupakan bagian dari umat Israel yang dikatakan ini adalah bangsa pilihan atau umat pilihan Tuhan. Kita mau melihat apa saja yang dibuat oleh Raja Yerobeam. Dikatakan di situ dia membuat lembu emas, dan juga dia menjadikan orang biasa untuk dijadikan sebagai imam. Bahkan dia mengubah hari raya Pondok Daun yang sudah Tuhan tetapkan itu dari tanggal 15 bulan ke-7, dia mundurkan ke 15 bulan ke-8. Jadi kita melihat Yerobeam ini adalah pribadi yang menentang Allah. Jadi kalau kita melihat Yerobeam ini bisa dimasukkan kepada figur domba yang hilang. Nah, kalau kita mau melihat siapa domba yang diutus oleh Tuhan untuk mencari Yerobeam atau mengembalikan Yerobeam, di situ ada Nabi Ahia dan juga ada satu orang lagi yang hanya disebut
dengan abdi Allah. Jadi kita melihat bahwa dari milik kepunyaan Allah yang hilang, itu selalu Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mencari. Dan kalau kita melihat di situ sesudahnya ada Nabab, kalau kita bahas satu-satu, itu kejahatan mereka, dan juga ada nabi-nabi yang diutus di zamannya. Jadi kita melihat ini sebagai satu pola dari Tuhan untuk Dia terus ingin supaya apa yang menjadi milik kepunyaannya itu kembali kepadanya. Ada Baesa juga jahat, ada Ela, Simri, bahkan Omri yang merupakan bapak dari Raja Ahab. Dikatakan di situ kejahatannya luar biasa, melakukan kejahatan lebih daripada pendahulunya. Jadi kalau kita mau melihat buah yang semakin matang itu semakin terlihat dari keturunan demi keturunan. Makanya di Omri ini dikatakan bahwa Tuhan itu murka dengan Raja Omri, tetapi Tuhan masih mengasihinya. Terbukti dengan apa? Di zaman Raja Ahab, Tuhan masih mencari domba-domba yang hilang. Ini dengan mengutus siapa? Dia mengutus Nabi Elia, dan juga kita lihat di sana ada Nabi Mika. Dan kalau kita mau melihat kejahatan apa yang dibuat oleh Ahab ini, dia menikahi Isabel, anak Etbaal yang merupakan penyembah Baal dan patung Asyera. Jadi saya gambarkan ini untuk kita apa? Kita melihat bahwa ternyata secara genetik pun ada garis keturunan itu. Dan kalau kita mau melihat juga Ahab ini dibesarkan oleh orang-orang tua atau nenek moyang mereka yang juga seorang NPD. Makanya terlihat garis keturunan mereka itu kejahatan semakin matang. Bicara tentang buah dari DNA lalang itu semakin matang dari generasi ke generasinya. Dan kita sampai sekarang di Raja Ahab. Oke, kita mau melihat sekarang kita sudah punya gambaran. Raja Ahab itu adalah raja yang hilang di tengah kawanan serigala. Dan kalau kita lihat kenapa dia masih hidup di tengah kawanan serigala, karena dia bukan lagi berbentuk sebagai domba, ini metafor ya, tetapi dia sudah terlihat sebagai serigala. Makanya dia itu masih hidup di tengah serigala. Kita mau melihat dulu ya siapa Raja Ahab. Raja Ahab adalah putra Omri. Dia memerintah sebenarnya hanya 22 tahun, tetapi kisahnya ini cukup banyak kejadian yang terjadi sehingga dia dicatat dari 1 Raja-Raja 16 sampai 22. Dan faktanya menunjukkan bahwa pada permulaan pemerintahan Ahab adalah masa paling gelap dari sejarah kerajaan Israel Utara. Tetapi kuasa Tuhan tetap bekerja membawa terang di tengah keadaan bangsa Israel yang gelap gulita lewat hambanya Nabi Elia yang kita gambarkan sebagai domba yang diutus ke sana untuk mencari domba yang hilang, yaitu Ahab dan bangsa Israel yang ada di bawah pemerintahannya, untuk mereka kembali kepada Bapa yang sudah memberikan benih gandum atau DNA gandum untuk mereka yang menjadi miliknya ini kembali kepada Bapa yang ada di surga. Dan kalau kita mau melihat pelayanan Elia di sini sepenuhnya, kalau kita mau baca, saya harapkan kita bisa membacanya ya dari 1 Raja-Raja 16 sampai 22. Dan kalau kita mau melihat waktu Nabi Elia diutus ke kawanan serigala, karena kita tadi sudah pahami serigalanya adalah Isabel, dan di situ kita mau melihat bahwa Elia tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu dituntun oleh Tuhan untuk apa yang harus dilakukannya. Ini juga yang membuat kita semua, mungkin ada yang hidup dengan orang NPD, kita banyak belajar dengan Elia ini. Bagaimana dia mendengarkan Tuhan, melakukannya, dan dia alami kemenangan. Hanya itu kekuatan kita.
Tidak bisa kita menghadapi NPD dengan cara kita, harus dengan caranya Tuhan. Kembali kepada Ahab. Ahab menikah dengan Isabel. Isabel tadi kita gambarkan serigala. Serigala itu gambaran apa tadi? NPD yang ganas. Ahab juga seorang NPD, tapi Isabel ini adalah ratu dari NPD. Kita masukkan kepada tipe narsistik yang ganas, mengingat apa yang dia lakukan. Dan dia adalah seorang putra Etbaal, raja orang Sidon. Dan mereka ini adalah penyembah dari dewa Baal dan dewa Asyera. Nah, ini yang membuat kita pahami sekarang kenapa Raja Ahab yang adalah domba milik Tuhan tidak dimakan oleh serigala dan tetap hidup, karena ternyata Ahab sudah hidup bersama-sama dengan serigala. Ini sepertinya menjawab kebingungan yang tadi kita sama-sama bahas di awal, bagaimana domba ini tidak bisa dimakan karena ternyata dombanya sudah menyerupai serigala, bahkan sudah hidup dengan serigala. Makanya saya memberi judul seri yang ke-8 ini, Domba Berbulu Serigala. Itu gambaran dari Raja Ahab. Setelah Raja Ahab ini menikah dengan Isabel, dia juga membangun kuil-kuil pengorbanan untuk Baal, dan di sana ia mulai menempatkan patung-patung Baal dan patung Asyera, dan dia mulai beribadah kepada patung-patung itu. Jadi kita bisa pahami bahwa sebenarnya Ahab ini adalah milik kepunyaan Tuhan, tetapi dia menyembah dewa-dewa lain. Dan Ahab bisa berlaku demikian karena pengaruh dari ayahnya yang juga melakukan dosa yang sama, dan lebih besar lagi pastinya pengaruh dari istrinya, yaitu Isabel, yang memang merupakan penyembah dewa Baal dan juga Asyera. Ahab melakukan dosa yang sangat hina. Ia menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang Amori, yaitu orang yang ada di tanah Kanaan, yang sebenarnya sudah diusir oleh Tuhan waktu bangsa Israel masuk ke negeri itu. Tetapi karena Raja Ahab ini adalah DNA gandum yang sudah tercemar dengan DNA lalang, maka Raja Ahab ini melakukan hal-hal yang keji terhadap Tuhan dengan menyembah Allah lain, sehingga di sini kita melihat bahwa domba yang hilang itu sudah menjadi musuh Allah, dan mereka ini senang hidup dalam dosa. Seperti kita tadi membahas bahwa serigala itu senang hidup dengan anjing hutan, bicara gambaran dari kenajisan. Banyak saat ini juga kita melihat bahwa sebenarnya umat Tuhan yang merupakan milik daripada Tuhan, sering kita dapatkan mereka melakukan kejahatan-kejahatan, seperti yang tadi kita mau melihat bahwa gambaran dari anjing hutan itu bicara kenajisan. Banyak anak-anak Tuhan melayani Tuhan tapi masih hidup dalam percabulan, melayani Tuhan tetapi masih hidup dalam perzinahan, bahkan masih melakukan korupsi, ada yang jatuh dalam narkoba, juga melakukan dosa-dosa kekejian lainnya di hadapan Tuhan. Jadi ini sungguh sangat membuat Tuhan sakit hati dan sangat mendukakan Tuhan. Kemudian kita akan melihat saat ini Isabel. Isabel itu saya gambarkan seperti, dan kalau Raja Ahab tadi gambaran dari domba yang hilang, yang sudah berubah menjadi lebih kepada bentuk serigala, karena kita mau melihat dia tidak terlihat lagi karakter dombanya, tetapi dia lebih terlihat sebagai karakter serigala. Nah, kita mau melihat serigala sesungguhnya, yaitu adalah yang kita sebut dengan Isabel. Ini adalah benar-benar DNA lalang. Kita ketahui DNA lalang ini berasal dari iblis. Kalau kita mau melihat, Isabel ini selalu diperkenalkan dengan anak dari Etbaal, Raja Sidon. Nama Etbaal adalah bersama dengan Baal. Jadi arti dari Isabel adalah hidup bersama dengan Baal. Jadi kita mau melihat tadi domba yang kepunyaan Tuhan, yaitu Raja Ahab dan bangsa Israel yang ada di bawah pemerintahannya, sudah menikahi Isabel
Dan akhirnya DNA gandum ini tidak lagi memperlihatkan gandum, tetapi dia lebih memperlihatkan bahwa dirinya adalah lalang. Ketika Omri, bapak dari Raja Ahab, mengambil Isabel untuk menjadikan istri bagi Ahab anaknya, Isabel membawa patung-patung dewa Baal miliknya dan ia membuat mezbah untuk Baal di situ dan juga membuat patung Aserah. Akibat dari pengaruh Isabel ini, Ahab pun melakukan penyembahan kepada Baal dan Aserah, sehingga ini menimbulkan sakit hati dari Tuhan Allah Israel. Bahkan dikatakan lebih dari semua raja-raja yang mendahuluinya. Jadi terlihat di sini sebenarnya Tuhan sangat sakit hatinya oleh apa yang dilakukan oleh Ahab ini. Tetapi kita melihat di sini Tuhan masih mengasihi, sekalipun DNA gandum itu sudah tidak terlihat lagi sebagai DNA gandum, sudah lebih terlihat sebagai DNA lalang atau serigala, tetapi dia dengan kasihnya masih mengutus hambanya Nabi Elia untuk mencari Ahab dan bangsa Israel untuk mereka kembali kepada Bapa di surga. Kalau kita mau melihat di sini, kenapa domba ini menghilang? Bukan karena domba ini tidak dijaga oleh gembalanya, tetapi daya tarik yang membuat domba ini keluar dari kawanan sehingga mereka saat ini ada di tengah serigala. Dan kalau kita mau melihat ciri dari serigala untuk mengambil mangsa, itu biasanya dia mencari domba yang tidak hidup di dalam kawanan. Biasanya dia melihat domba yang berjalan sendiri, maka itu adalah makanan empuk dari serigala. Makanya kita sebagai domba-domba Allah, kita harus hidup di dalam persekutuan dengan orang-orang beriman, supaya kita tidak menjadi makanan dari serigala. Dan kita mau melihat di sini DNA gandum yang ada di dalam Ahab lama-kelamaan tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena Ahab membiarkan lalang itu tumbuh subur di dalam dirinya. Maka sifat-sifat gandum, karakter-karakter dari Allah, resep-resep genetik dari Allah tidak keluar waktu buah itu semakin matang. Yang keluar adalah justru resep genetik dari iblis. Kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Isabel yang termasuk di dalam malignant narcissism, ini adalah membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu kita bisa baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 4, di mana dia di situ melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan kalau kita mau melihat kekejamannya melewati batas, sadis, agresif, destruktif, menghancurkan khususnya DNA gandum yang ada di kerajaan utara. Makanya dia membunuh nabi-nabi Tuhan yang ada di sana. Dan kalau kita mau melihat sejak masuknya Isabel ini kepada kerajaan Israel utara, yang terjadi adalah Raja Ahab serta bangsa ini melakukan pelanggaran hukum dan sering terjadi kekacauan yang terjadi setiap harinya. Jadi waktu DNA lalang ini kita biarkan hidup di dalam kita manusia bisa memiliki DNA gandum, kita juga masih hidup di dunia. Bisa saja benih lalang itu ada di dalam kita. Tetapi waktu kita terus mematikan benih lalang ini atau gambaran dari kedagingan, maka DNA gandum kita akan hidup, akan tumbuh subur dan berbuah. Tetapi kalau kita biarkan lalang ini terus hidup, maka karakter-karakter ilahi atau resep genetik yang ada di dalam kita akan semakin terhimpit, dan kita akan terlihat justru bukan seperti gandum, tetapi kita lebih terlihat sebagai lalang. Makanya kita melihat banyak anak-anak Tuhan, domba-domba dari milik kepunyaan Tuhan yang melakukan kejahatan. Akhir-akhir ini kita sering melihat pelaku kriminal, mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Ini digambarkan karena mereka sudah tercemar. Ketika kerajaan Israel utara menyembah Baal dan Asyera, waktu Isabel ini masuk, maka tadi seperti saya katakan terjadi pelanggaran hukum dan kekacauan. Jadi waktu kita biarkan
DNA lalang atau benih dari si jahat atau bicara kedagingan itu hidup di dalam kita, maka biasanya terjadi pelanggaran hukum dan kekacauan. Hidup kita akan mengalami kekacauan. Dan yang kedua, apalagi yang terjadi waktu kita biarkan DNA lalang ini terus bertumbuh menjadi buah yang matang, kita akan melihat rasa takut akan Tuhan memudar bagi DNA gandum. Ketika kerajaan Israel Utara menyembah berhala Baal dan Aserah yang telah masuk oleh karena Isabel, maka rasa takut bangsa Israel terhadap Allah itu mulai memudar. Jadi kita melihat bukan hanya Ahab, tetapi juga bangsa Israel mulai undur dari Tuhan, mulai tidak takut Tuhan lagi, bahkan mereka merendahkan firman Tuhan. Ini terjadi saat DNA lalang itu terus bertumbuh dan berbuah matang, maka takut akan Tuhan itu memudar di bangsa Israel ini. Dan ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hiel. Dia adalah orang Betel. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 3-4. Di situ katakan Hiel mulai membangun kembali Yeriko. Sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah dari bangsa Israel, bahwa kota Yeriko ini secara khusus telah dilarang oleh Tuhan untuk dibangun kembali. Ini ada di zaman Yosua, dan ini sudah terjadi 500 tahun sebelumnya. Dan janji ini terus dipelihara sampai di Raja Ahab ini, di mana dikatakan Hiel ini melawan firman Tuhan, di mana dikatakan oleh firman Tuhan jangan dibangun lagi kota Yeriko ini, tetapi Hiel membangunnya kembali. Setelah Hiel melakukan tindakan ini, apa yang terjadi? Hiel kehilangan putra sulungnya, yaitu Abilam, ketika ia meletakkan dasar dari kota itu. Dan kemudian ia juga kehilangan anak bungsunya, yaitu Segub, ketika ia sedang memasang pintu gerbang di Yeriko. Makanya hati-hati sekali kita yang hidup di akhir zaman ini, jangan membiarkan DNA lalang atau perbuatan kedagingan itu hidup tumbuh subur di dalam kita, karena ini sangat membahayakan kita. Dan kemudian kita akan melihat saat ini domba yang diutus, yaitu adalah Elia. Kita mau melihat di sini Nabi Elia adalah domba yang diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk Ahab. Dia menyatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di mana di situ dikatakan kekeringan yang sangat dahsyat berlanjut selama 3 tahun 6 bulan pada pemerintahan Ahab, yaitu di 1 Raja-Raja 18 ayat 1-2 dan Yakobus 5 ayat 17. Kekeringan ini adalah hukuman Allah terhadap Raja Ahab dan orang-orang dan bangsa Israel pada masa itu yang menyembah Baal. Kekeringan ini adalah bentuk hukuman dari Allah terhadap Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal dan Aserah. Orang-orang pada generasi itu percaya bahwa Baal berkuasa atas seluruh iklim dan pertanian. Makanya mereka sangat mengandalkan Baal ini. Dan pada tahun ketiga dari kekeringan yang panjang, Allah sekali lagi. Jadi setelah Elia menyebutkan tentang hukuman yang akan diberikan, Elia muncul lagi di tahun yang ketiga pada masa kekeringan. Di situ kita bisa baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 1, dikatakan Allah mengirimkan Elia kepada Ahab. Dan di sini kita melihat ya, Tuhan itu terus berupaya untuk kembali mendapatkan domba kepunyaannya. Dia kepingin Ahab dan bangsa Israel ini kembali kepadanya. Maka dia terus mengutus
Elia. Dan kita mau melihat pelayanan Elia di sini tidak ada atas inisiatifnya sendiri. Elia hanya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita hidup dengan seorang NPD, apalagi kalau kita bertemu dengan NPD yang ganas, tidak ada hal lain yang berasal dari kekuatan kita untuk bisa melawannya. Hanya dengan Tuhanlah kita bisa melakukan atau berhadapan dengan orang yang mempunyai gangguan kepribadian narsistik ini, khususnya tipe yang ganas. Makanya perlu untuk terus berkomunikasi, mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Dari sini kita mau belajar bagaimana menghadapi seorang NPD, khususnya tipe yang ganas ini. Dan kita mau melihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 17, di situ Ahab mencela Elia dengan memanggilnya sebagai orang yang mencelakakan Israel. Terlihat di sini ya, gambaran dari Raja Ahab ini seorang NPD, di mana Raja Ahab itu selalu merasa bahwa dirinya adalah benar. Dia tidak pernah melihat bahwa sebenarnya hukuman ini Tuhan berikan untuk menegur dia, tetapi dia melemparkannya lagi kepada Elia, bahwa Elialah penyebab semuanya ini. Makanya kalau kita mau melihat nabi-nabi Tuhan itu waktu bertemu dengan NPD, mereka akan teraniaya. Kenapa? Karena Elia yang adalah wakil Allah juga akan berhadapan dengan kefasikan yang ada di dalam orang-orang akhir zaman. Jadi kita mau melihatnya, jangan kaget waktu kita yang diutus Tuhan itu justru diserang oleh domba yang kita mau cari itu. Ini sering terjadi waktu seseorang punya niat baik untuk menolong domba yang hilang ini. Kadang-kadang justru domba yang hilang ini menyerang domba yang diutus Tuhan. Makanya kita yang diutus Tuhan ini harus tetap teguh, harus terus belajar. Karena ingat, kita punya kekuatan yang lebih sebenarnya. Dan banyak di fase ini orang-orang atau domba-domba yang diutus Tuhan untuk mencari domba yang hilang sering kecewa. Kenapa? Karena mereka justru mendapatkan serangan dan penolakan dari domba yang mau ditolong. Dan ini membuat mereka akhirnya tidak mau melayani lagi karena mereka kecewa dengan perlakuan yang dilakukan oleh domba yang hilang ini. Ahab percaya bahwa penyebab kekeringan di Israel adalah karena Elia, bukan karena kejahatannya. Oleh karena itu dia melemparkan seluruh kesalahan kepada abdi Allah. Kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 19, kita melihat Elia itu cuma satu orang, tetapi dia melawan ratusan dari nabi-nabi Baalnya yang dimiliki oleh Ahab. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat, ada yang bilang, orang NPD itu terlalu kuat. Tidak, yang lebih kuat itu adalah domba yang diutus. Kalau kita mau melihat, satu Raja Elia melawan ratusan dari nabi Baal ini yang menang. Kalau kita baca ceritanya, itu adalah domba yang diutus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memampukan Elia untuk dapat menghadapi ratusan dari Nabi Baal ini yang merupakan gambaran dari NPD. Kenapa kita merasa tertekan? Karena kita tidak mau belajar. Di Alkitab banyak ditulis tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang NPD, tetapi kita sering mau memakai cara kita sendiri atau cara yang ada di dunia. Ini yang membuat kita jadi terlihat lemah di tengah orang NPD. Padahal kalau kita mau melihat, satu domba yang diutus bisa mengalahkan ratusan dari Nabi Baal yang merupakan gambaran dari seorang NPD. Dan di Gunung Karmel Allah menurunkan api ke atas mezbah Elia. Jadi waktu kita diizinkan hidup bersama-sama dengan DNA lalang, Tuhan ikut serta. Makanya kita jangan takut. Dia melakukan perkara-perkara
yang besar. Justru kita bisa melihat keajaiban Tuhan di tengah kita berjalan untuk mencari domba yang hilang di tengah kawanan serigala. Jadi menghadapi NPD kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang terus menuntun kita. Dan kalau kita melihat di situ, Elia dengan gagah perkasa menawan nabi-nabi Baal itu dan tidak membiarkan seorang pun melarikan diri, bahkan dia memenggal kepala dari semua nabi Baal di Sungai Kison. Itu bisa dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Dan kalau kita mau melihat, sekalipun Ahab sudah ditegur oleh Tuhan, tapi ternyata dia seperti gambaran NPD yang ada saat ini. Pertobatannya hanya sementara. Karena dia waktu itu takut, maka dia seperti menunjukkan bahwa dia itu bertobat. Seperti yang kita pernah bahas di seri NPD yang pertama tentang mental emotional abuse, di mana seorang NPD punya pola yang terus sama dari setiap apa yang dia lakukan, di mana dia mengalami kejadian yang menempa kepada dirinya, dia akan terlihat seperti bertobat. Tetapi ini adalah hanya sementara, seperti yang terjadi dengan Ahab, di mana Ahab sebagai domba yang hilang ini tidak mau kembali pulang bersama dengan Elia, tetapi dia malah hidup bersama dengan serigala, yaitu Isabel, dan menjalankan kebijakan keagamaannya, yaitu dia menyembah dewa Baal dan dewa Asyera lebih lagi. Dan ini semua karena pengaruh dari Isabel, karena tekanan yang terus menerus dari Isabel ini, maka ada waktunya di mana Elia ini menghindar, atau yang kita sebut dengan social distancing dari orang NPD. Jadi di sini Elia pun melakukannya. Dia naik ke Gunung Horeb, itu bisa kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, di mana dia di situ mengembalikan kekuatannya kembali. Jadi memang kita menghadapi NPD, kita bisa masuk ke dalam keadaan ini. Tetapi jangan takut, kita hanya perlu untuk lebih lagi naik ke gunung Tuhan. Dan di situ kita dapat kekuatan untuk mengalami kemenangan. Jadi kalau kita mau melihat, ini bukan soal Elia atau Ahab, tetapi kemenangan Elia ini sesungguhnya adalah kemenangan Allah atas Baal dan Asyera, yang adalah Allah palsu. Dan boleh dibaca bagaimana peristiwanya, itu ada di 1 Raja-Raja 18. Luar biasa bagaimana Elia itu benar-benar mempertontonkan kuasa dari Allah Israel, dan kita mau melihat di situ Elia mengalami kemenangan yang juga gambaran dari kemenangan Allah. Dan kalau kita mau melihat di Alkitab, di Maleakhi 4 ayat 5-6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. Bicara itu akhir zaman, maka ia membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi kalau kita mau melihat, ternyata di akhir zaman sudah dinubuatkan akan muncul nabi-nabi akhir zaman. Dan kenapa Nabi Elia yang dimunculkan? Karena Nabi Elia inilah yang pernah berhadapan dengan Isabel. Dan kalau kita mau melihat, ada satu visi dari kedatangan Elia ini, apa? Memulihkan hubungan bapa dengan anak dan anak dengan bapa. Ini bicara apa? Kedatangan Elia ini untuk membawa kembali domba-domba yang hilang, yang merupakan anak-anak raja kepada bapa, dan hati bapa juga kembali kepada anak-anaknya. Jadi untuk di akhir zaman ini perlu yang namanya pelayanan Nabi Elia. Dan memang di akhir zaman ini kita akan bertemu dengan Elia yang dibangkitkan untuk diutus ke tengah serigala untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana dengan serigalanya sendiri atau Isabel, yang dikatakan tadi merupakan benar-benar benih yang berasal dari
kegelapan atau iblis. Dan kita akan melihat tentang Isabel. Kita bisa melihat dari peristiwa di mana Ahab merebut kebun anggur Nabot. Di sini kita akan melihat bagaimana Isabel itu yang digambarkan sebagai serigala itu berlaku destruktif dan agresif. Kita bisa melihat dari kejadian ini. Kita dapat membacanya di 1 Raja-Raja 21. Ahab ingin mengambil kebun anggur Nabot agar ia dapat membangun kebun sayur untuk dirinya sendiri. Di sini kata sayur dalam bahasa Ibrani adalah yarak, yang berarti tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuhan yang ditanam atau tumbuhan yang dapat dimakan. Oleh karena itu, kebun sayur ini merujuk kepada yang namanya taman. Tampaknya Ahab ingin membuat sebuah taman di mana ia dapat beristirahat di dekat istananya. Dan seperti yang kita ketahui, tanah Kanaan adalah warisan yang dijanjikan dan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, tanah ini dilarang untuk dijual belikan. Akan tetapi, hal ini karena Ahab ingin memenuhi hawa nafsu pribadinya dengan menggunakan kekuasaannya, ia ingin membeli tanah ini. Tetapi Nabot menolak tawaran dari Ahab ini. Dengan berani dia menjawab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ini bisa kita dapat di 1 Raja-Raja 21 ayat 3. Nabot punya iman yang kuat dan sangat berani dan punya keyakinan yang tidak tergoyahkan untuk menjaga firman Allah, bahkan di hadapan ancaman yang mengerikan dari sebuah kekuasaan yang sangat kuat. Ini yang diperlukan anak-anak Tuhan harus punya. Mental seperti Nabot, tidak tergoyahkan. Dan di saat Nabot menolak tawaran ini, Ahab menjadi kesal, di mana dia gusar dan berbaring di atas tempat tidurnya dengan memalingkan mukanya. Dia tidak makan apapun. Nah, kalau kita bisa melihat di sini ya, seorang NPD itu sebenarnya seorang yang penakut dan pengecut. Kita lihat Ahab. Ahab itu raja Israel, tetapi dia menjadi seperti anak kecil yang tidak diberikan permen. Dia merajuk. Dan seperti yang kita bahas, bahwa NPD adalah sebenarnya jiwa kekanak-kanakan yang terperangkap dalam tubuh dewasa. Ini sudah pernah kita bahas di seri NPD yang ketiga, di mana ini berhubungan dengan ego ID atau ego anak-anak. Kita tidak membahasnya di sini, tapi kita bisa melihat sifat dari NPD sebenarnya adalah mereka seperti anak-anak yang terperangkap di dalam tubuh dewasa. Ketika Isabel mengetahui alasan tingkah laku Ahab berlaku demikian, ia mengirim surat. Lihat ya, kita melihat bagaimana manipulatifnya dari seorang malignan narsisisme. Ia mengirimkan surat kepada para tua-tua dan orang-orang terhormat di kota kediaman Nabot. Di dalam suratnya ia memerintahkan, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan telah mengutuk raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia keluar dengan batu sampai mati. Ini kita bisa baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 9-10, di mana di sini kita melihat dia tindakannya manipulatif, agresif dan destruktif. Dan kalau kita melihat kenapa orang-orang itu mau mengikutinya, seperti kita sudah bahas kemarin di series yang ke-7, senjata mereka adalah mulutnya, dan mulutnya ini diberi kuasa, diizinkan diberi kuasa. Makanya orang-orang ini mau melakukan apa yang disuruh oleh Isabel ini. Tepat menuruti perintah yang terdapat di surat tersebut, Nabot lalu dibawa keluar kota, dilempari batu sampai mati. Dan di saat Nabot sedang menghadapi ini, Ahab sedang menuju perjalanan untuk mengambil kepemilikan atas kebun anggur Nabot. Kita lihat ya, tidak ada empati sama sekali. Ini ciri-ciri dari NPD. Ini banyak terjadi di akhir zaman. Dan kemudian Allah mengirimkan Elia untuk bernubuat.
Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 19, di mana dikatakan di situ, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu. Kita mau melihat Elia di sini adalah sebenarnya kepanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau Anda diizinkan, diperkenankan untuk hidup di samping, sebenarnya Anda adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Di sini kita melihat Elia menubuatkan kematian dari Ahab, tetapi kita mau melihat di sini Ahab tiba-tiba merendahkan hati dan bertobat. Tetapi kembali lagi di sini pertobatannya adalah pura-pura. Karena kalau kita mau melihat seorang NPD ini tidak mudah untuk benar-benar berubah kecuali Tuhan yang menghampirinya. Bahkan kalau kita lihat di sini Tuhan sudah menghampiri Ahab pun Ahab tidak berubah. Selain Ahab yang dinubuatkan, Allah juga menyuruh Elia untuk menubuatkan bahwa anjing juga akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Itu ada di 1 Raja-Raja 21 sampai 23. Bisa dibaca di sana ya. Ahab mendengar kata-kata ini, dia merendahkan dirinya, mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan bertobat. Oleh karena itu murka Allah tertunda sampai pada zaman putranya. Akan tetapi waktu melihat ini, Allah hatinya berbalik kepada Ahab. Dia menunda hukuman atas bangsa Israel, ditangguhkan sampai zaman putra dari Ahab. Tetapi kalau kita mau melihat, ternyata pertobatan Ahab ini pun pura-pura. Hati anak tidak berbalik kepada bapaknya, sekalipun bapak sudah berbalik kepada anaknya. Bahkan di tengah banyak dosa dari Ahab, Allah masih menunda hukuman yang harus dijatuhkan kepada keluarga Ahab. Ketika ia melihat bahwa Ahab tadi sempat bertobat, dia masih berharap bahwa Ahab itu bisa kembali. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi setiap apa yang menjadi miliknya, yaitu DNA gandum atau benih anak-anak raja. Dan kita melihat kehidupan Ahab. Ahab menentang firman Allah dan menggunakan kuasa yang telah diberikan kepadanya untuk keuntungan pribadi. Egonya, hawa nafsunya lah yang menjadi prioritas utama. Dan pada akhirnya di saat Ahab mati, anjing memang menjilati darahnya seperti yang sudah dinubuatkan oleh Elia, dan kehidupannya berakhir dengan tragis. Kehidupan NPD tanpa perdobatan itu tragis. Saya sudah melihat orang-orang dengan NPD ujung-ujungnya yang tidak bertobat. Kehidupan mereka akhirnya atau kematiannya tragis. Ahab tidak menunjukkan rasa takut akan Allah. Ia menyalahgunakan kekuasaan sebagai raja dan berlaku lancang di hadapan Allah dengan melakukan penipuan dan pembunuhan. Ahab sungguh pantas untuk mendapat penghakiman Allah yang adil dan keras serta pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat, dan tidak ada tindakannya lagi yang dapat diselubungi di hadapan mata Allah yang melihatnya yang seperti lidah api. Jadi kalau kita mau melihat di Matius 13 bahwa dikatakan bahwa DNA lalang itu akan dibakar, maka Tuhan sebenarnya ingin supaya DNA gandum yang sudah tercampur ini dapat dia pisahkan untuk diselamatkan, dan yang dibakar hanyalah benar-benar yang bagian berasal dari lalang, yaitu berupa kefasikannya, bukan orangnya, kefasikannya. Tetapi karena Ahab tidak melepaskan kefasikannya, membuat dia pun ikut terbakar. Dan masa awal akhir zaman ini sebenarnya adalah masa di mana diberi kesempatan kembali untuk para DNA lalang, para DNA gandum kembali kepada Bapa, kembali kepada penciptanya. Makanya dikatakan akan ada pelayanan dari Nabi Elia untuk memulihkan hubungan ini, di mana Bapa kembali kepada anaknya dan anak kembali bapaknya. Ini bicara tentang anak yang hilang kembali lagi kepada
Bapa, di mana di situ dia dapat diselamatkan. Jadi dari semua yang kita dapatkan ini, kita dapat mempunyai gambaran ya. Lihat, aku mengutus engkau. Di sini kita lihat Elia untuk mencari domba-domba yang hilang, Ahab dan bangsa Israel. Dan dia ada di mana domba yang hilang? Ada di kawanan serigala. Bicara di tempat kegelapan, di tempat Isabel yang merupakan wakil dari kerajaan iblis. Kita sekarang dapat memahami Matius 10 ayat 16 dari apa yang sudah kita bahas. Di akhir zaman ini Tuhan membangkitkan kita domba-domba yang sudah dipilih, dipanggil, diimpartasikan kuasa untuk diutus mencari domba-domba yang hilang di tengah serigala. Pelajari bagaimana Elia ini bisa hidup berkemenangan. Saya berharap kisah tentang Elia ini bisa dibaca di 1 Raja-Raja tadi di 16 sampai 22. Kita bisa baca berulang-ulang dan kita bisa melihat pelayanan Raja Elia di situ. Itulah contoh dari domba yang cerdas dan tulus. Elia tidak mengalami kepahitan, ya. Elia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi di akhir zaman akan dibangkitkan Elia yang mau diutus untuk menyelamatkan domba yang hilang di akhir zaman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dapat dipahami dan dapat menjadi berkat untuk kita semua siap untuk menjadi domba-domba yang mau diutus ke tengah serigala. Kita sudah punya pemahaman ini. Saya berharap kita semua sudah diperlengkapi. Untuk itu kita mau melakukan tugas ini bersama-sama dimanapun kita berada. Kalau kita saat ini ada di sekitar orang-orang NPD, semoga ini bisa menjadi kekuatan untuk Anda kembali bangkit lagi dan kembali lagi berjalan, karena Anda sedang dalam destininya Tuhan. Anda perlu menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda akan menjadi kuat waktu Anda punya pembaharuan pola pikir, sehingga Anda yang hidup bersama dengan NPD tidak merasa lagi menjadi korban, tetapi ini adalah tugas atau visi. Tetap berhati-hati menghadapi NPD, tidak mudah. Dan kalau kita mau melihat NPD ini benar-benar sadis, seperti tadi Nabot pun itu dilempari batu karena fitnahan dari Isabel. Jadi memang kita harus terus berjaga dalam menghadapi NPD ini. Jangan takut, kita maju bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kita belajar dari Elia bagaimana kita diutus, karena di akhir zaman ini pelayanan inilah yang Tuhan mau munculkan, untuk kita diutus untuk mengembalikan hubungan Bapa dengan anak dan anak dengan Bapa. Bicara mengambil kembali apa yang menjadi milik Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.